Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat menuntut ilmu. Allah masih menggerakkan kita untuk kembali ke majelis ilmu. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dan semoga Allah memberkahi pertemuan kita pada subuh ini. Salawat serta salam tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW serta pada keluarganya, para sahabatnya, dan senantiasa pada umumnya yang istiqomah jalannya. Baik teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Setelah kajian subuh dengan saya terakhir kapan ya? 1 bulan ada ya? 1 bulan lalu kayaknya terakhir. Ya Alhamdulillah 1 bulan kalau nggak salah. Ya Alhamdulillah kita bertemu kembali pada subuh ini. Apakah seperti biasa saya tanya, apakah banyak yang baru bergabung di kajian subuh ini? Atau orangnya orang-orang lama semua ini? Kalau yang baru bergabung, alhamdulillah, selamat datang. Ya, dan kalaupun yang sudah pernah mengikuti kajian ini, ya terima kasih. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali. Baik, untuk pagi ini saya ingin bertanya, ya, kepada teman-teman semuanya atau ke semuanya termasuk saya, ke diri kita masing-masing. Ya, coba jujur sama diri masing-masing. Ada nggak di antara kita yang hidupnya benar-benar berjalan sesuai rencana yang kita rencanakan? Mungkin ada yang dari kecil misalnya cita-citanya jadi dokter, tapi hari ini justru belajarnya di jurusan yang gak pernah dimimpikan sama dia. Terus ada yang belajar mati-matian misalnya untuk ujian, tapi ternyata pada akhirnya hasilnya nggak sebaik teman-temannya misalnya. Atau ada yang berharap temenan atau sahabatan sama sahabatnya bisa bertahan sampai selamanya gitu misalnya, tapi akhirnya ya salah paham. Atau lagi misalnya ada lagi yang mencintai seseorang misalnya, bahkan misalnya diam-diam sudah membayangkan masa depan ya bersama orang itu, tapi ternyata Allah menuliskan cerita yang berbeda. Mungkin ada juga akhir-akhir ini misalnya di antara teman-teman semuanya sering tersenyum di hadapan orang lain, ya, terlihat tertawa di depan orang lain, ya, tetapi setiap malam itu ternyata nangis sendirian. Coba kalau misalnya kita tanya teman-teman sekarang ya, anak-anak muda sekarang, kalau ketika ditanya, ya, apa sih yang membuat kamu capek? Pasti banyak yang biasanya banyak yang jawab itu pikiran stres, overthinking, bukan karena kerjaannya yang berat, bukan karena tugas misalnya yang banyak, tapi biasanya ya karena isi kepala, isi kepala yang nggak pernah berhenti ngomong, berisik kepalanya. Ya, gimana kalau aku gagal misalnya? Gimana kalau orang tuaku kecewa? Ya, gimana kalau masa depannya hancur, nggak jelas? Gimana kalau aku nggak
sukses kayak teman-temanku? Gimana kalau aku nggak menemukan pasangan yang baik misalnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang terus berputar gitu. Ya, siang dipikirin, malam dipikirin. Ya, mau tidur pun datang terus pikiran-pikiran itu. Nah, itu kan yang sering disebut overthinking. Ya, padahal yang nggak sedikit dari hal-hal yang kita takutin itu ya nggak pernah benar-benar terjadi. Nah, itu overthinking. Ya, teman-teman coba kalau misalnya kita lihat teknologi sekarang, ya medsos ini kan buat kita bisa ngelihat kehidupan siapapun, kehidupan orang lain itu kan gampang. Ya, tinggal scroll-scroll aja, tinggal geser-geser aja. Ya, dengan mudah gitu loh. Kita bisa melihat teman kita lagi wisuda, ya, ngelihat teman kita sudah kerja misalnya, ngelihat udah ada yang menikah, udah ada yang beli kendaraan baru, tetangga misalnya liburan ke luar negeri, atau ada yang buka usaha sendiri, teman-teman yang lain gitu. Terus tanpa sadar aja diri kita nanya gitu misalnya, kenapa ya hidup mereka itu kelihatannya kok lebih baik gitu dari hidup kita? Kenapa sih aku tuh masih begini-gini aja gitu misalnya. Padahal, padahal ya yang kita lihat itu kan hanya potongan-potongan yang baik-baik aja dari hidup mereka gitu. Dan kita nggak pernah tahu ya berapa banyak air mata itu yang mereka sembunyikan gitu. Ya, di balik foto-foto estetik mereka gitu. Ya kita nggak pernah tahu. Itu yang hanya baik-baiknya aja yang ditampilkan. Ya, dan Rasulullah meng- sudah mengingatkan kita, ya, jangan sampai kita terjebak dengan cara pandang yang seperti itu. Ya, apa hadisnya? Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Ya, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang berada di asfal, di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Fahuwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Dengan begitu, ya kalian akan lebih mampu mensyukuri nikmat Allah ya yang telah diberikan kepada kalian. Ya itu Rasul udah ngingetin. Ya, nggak perlu ya lihat yang ada di atas kalian. Justru kita harus lebih sering lihat yang ada di bawah kita. Ya, biar apa? Biar kita lebih bisa syukuri nikmat yang Allah udah kasih kita. Ya, teman-teman semuanya. Ya, kalau misalnya kita lihat hari ini, hmm, sering banyak sekali orang yang terlalu sering membandingkan ya proses hidup sendiri ya dengan hasil akhir kehidupan orang lain. Nah ini ya sering sekali ya membandingkan proses orang lain ya dengan proses diri sendiri. Ya mungkin kita ini baru mulai perjalanan ya tapi sudah ngebandingin diri kita ini dengan orang yang sudah berjalan bertahun-tahun. Ya, baru belajar tapi ingin langsung sehebat orang yang sudah jatuh berkali-kali gitu. Nah itu kehidupan. Masalahnya bukan karena Allah nggak adil, ya ingat itu. Tapi masalahnya karena kitanya aja yang sering membandingkan ya bab pertama kehidupan kita ya dengan bab ke-20 misalnya kehidupan orang lain. Artinya mungkin kita baru bab pertama, baru bab kedua, baru bab ketiga, baru mulai. Tapi orang lain itu sudah bab 20, bab 21, bab 22, dan seterusnya. Sudah banyak bab-bab kehidupan yang dia telah lewati. Jadi jangan dibandingkan. Ya, itu masalahnya. Ya, teman-teman semuanya.
Ya tadi, mungkin banyak orang yang eh, muncul pertanyaan gitu dalam dirinya, ya Allah, kenapa sih hidup aku tuh seperti ini terus, seperti ini aja gitu, kok kayak gini aja. Ya ketika itu biasanya muncul tuh kan ketika kenyataan itu nggak sesuai sama harapan-harapan dia, itu biasanya muncul tuh pertanyaan kayak gitu. Ya tadi ketika nilai-nilai misalnya yang diperjuangkan nggak memuaskan, ya usaha yang dibangun berbulan-bulan ya tapi gagal, nggak berhasil, doa-doa yang merasa dia sudah panjatkan setiap malam belum dijawab, ya ketika orang yang dia percaya misalnya meninggalkan dia atau mengkhianati dia, atau ketika orang tuanya sakit, ketika ekonominya lagi sulit, ya baru tuh muncul pertanyaan itu manusiawi, ya itu manusiawi. Ya Allah kenapa ya Allah? Ya Allah kenapa ya Allah? Ya itu manusiawi. Nah, tahukah kita ya banyak yang mengira, ya banyak orang-orang mengira kebahagiaan itu adalah hidup tanpa masalah. Enggak, ya. Banyak yang mengira seperti itu. Definisi kebahagiaan adalah hidup tanpa masalah. Enggak. Kehidupan itu bukan ketika semua keinginan kita dikabulkan, bukan juga ketika semua rencana itu ya berjalan mulus, berjalan sempurna, gampang-gampang aja. Ya, karena kalau itu definisi bahagia, ya, kalau kamu anggap itu definisi bahagia, berarti para nabi orang yang paling bahagia dong. Ya, nabi itu kan padahal mereka kan manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi. Ya, Nabi Nuh misalnya, alaihi salam, berdakwah ratusan tahun, yang beriman sedikit. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Terus siapa lagi? Nabi Yakub ya nangis bertahun-tahun ya karena kehilangan anaknya. Siapa lagi yang diuji? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dimasukin ke sumur kan, terus dijual, dijadiin budak, terus dipenjara, ya tanpa kesalahan, difitnah. Terus jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling dicintai Allah, kehilangan ayahnya sebelum lahir, ya kehilangan ibunya saat masih kecil, kakeknya, terus dihina, diusir, dilemparin batu sampai berdarah kan Rasul. Kalau misalnya ukuran cinta Allah hidup tanpa masalah, ya berarti para nabi orang-orang yang paling bebas dari ujian. Tapi kan kenyataannya kan sebaliknya. Ya, justru nah ini semua mengajarkan ya ujian yang Allah berikan itu bukan tanda Allah membenci kita. Ya, ujian yang Allah berikan adalah bagian dari perjalanan hidup kita menuju kedewasaan iman. Ya, kita dilatih oleh Allah. Ya, jadi subuh ini ya kita belajar satu hal yang penting. Ya, kenapa Allah itu kadang atau bahkan sering membawa kita ke jalan yang gak pernah kita rencanain. Ya, kadang kenapa impian tuh tertunda. Kenapa doa tuh terasa nggak dijawab, belum terjawab. Kenapa kegagalan justru sering jadi awal dari keberhasilan. Banyak plot twistnya. Ya, dan memang dibalik semua kenyataan yang nggak sesuai ekspektasi, ya Allah itu sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang kita bayangkan, ya itu yakin. Ya teman-teman semuanya, tadi kenapa sih Allah nggak selalu memberikan apa yang kita inginkan? Kita udah doa, kita udah usaha, kita udah nangis di sepertiga malam, tapi kenyataannya kadang sering masih berbeda ya dengan harapan kita.
Itu sudah sering kita bahas ya, pertanyaan-pertanyaan ini sudah Allah jelaskan dengan sangat indah dalam Al-Qur'an ya, sering kita bahas. Apa ayatnya? Jawabannya apa? Tadi pertanyaannya, kenapa sudah berdoa, kenapa sudah berusaha, tapi kadang nggak selalu Allah memberikan apa yang kita inginkan. Apa jawabannya dalam Al-Quran? Sering kita bahas dalam kajian subuh. Surat Al-Baqarah ya, 216. Ya, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairan lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Ya, boleh jadi kamu membenci sesuatu wa huwa khairan lakum, padahal itu baik bagimu. Ya, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrun lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Ya, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Nah, itu Allah mengetahui sedangkan kamu gak tahu. Sedangkan kamu tidak mengetahui. Ya, perhatikan ayat ini. Ya, perhatikan. Allah tidak mengatakan bahwa semua yang kita sukai pasti buruk. Allah gak mengatakan itu. Ya. Allah juga tidak mengatakan semua yang kita benci itu pasti baik. Enggak. Tapi apa yang Allah katakan? Ya, Allah menggunakan kalimat di sini wa'asa. Ya, boleh jadi. Ya, artinya apa? Ya, ada banyak hal yang tidak kita pahami. Ya, baik hari ini, masa lalu ataupun masa depan. Ya, banyak hal yang belum kita pahami, yang tidak kita pahami. Ya, karena pandangan kita ini hanya sejauh mata kita memandang. Ya, sedangkan ilmu Allah itu yang meliputi masa lalu, masa kini, ya, yang lalu yang pasti masa depan, ya, yang belum terjadi. Ya, itu ilmu Allah. Ya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, Allah yang mengetahui. Ya, kita nggak tahu apa-apa. Coba kalau misalkan kita bayangkan, ya, contoh misalnya, ya, ini contoh. Anak kecil sakit, ada anak kecil deh sakit misalnya. Mau disuntik sama dokter. Kalau anak kecil kan belum tahu apa-apa, taunya suntikan itu kan sakit, ya. Kenapa sih dokter kok malah nyakitin kita gitu loh? Kok orang tua malah ngebiarin kita anaknya disakitin misalnya? Kalau pemikiran si anak seperti itu, pasti kan nangis gitu kan? Ya, suntikan karena suntikan kan sakit. Anak kecil kan mikirnya gitu. Ya, tapi orang tuanya, dokternya tahu kan rasa sakit yang beberapa detik itu kan akan menyelamatkan anak tersebut dari penyakit yang lebih berbahaya misalnya. Ya, itu contohnya. Ya, begitu kita di hadapan Allah tuh seperti itu. Seringkali tuh kita hanya melihat jarum suntiknya aja. Ya, kita tuh cuma melihat jarum suntiknya aja. Padahal ya yang Allah lihat itu kesembuhan buat kita. Ya, kesembuhan yang akan datang setelah itu. Ya, contoh lain misalnya. Ya, ada anak sekolah, seorang siswa misalnya yang sudah belajar rajin siang malam ya buat demi bisa mengejar masuk kampus impiannya deh misalnya, ya, yang kemarin ya maba-maba baru masuk kampus misalnya, ya, dia sudah ngebayangin ya sudah memakai alma mater kampus, salah satu kampus yang dia impikan misalnya, dia sudah ngebayangin ya berjalan di lorong-lorong sekolah itu, kampus itu misalnya, ya, atau anak SMP anak SMA yang mau masuk SMP dan SMA favoritnya misalnya, dia udah ngomong ke banyak orang misalnya, woi nanti aku kuliah di sana misalnya kayak gitu, ya, terus pas pengumuman keluar namanya nggak ada. Biasanya apa yang dia rasain? Pasti kecewa kan, ya, dia malu, dia nangis, ya, dia merasa Allah nggak ngabulin doanya, ya, padahal 5 tahun kemudian, ya, atau yang masih sekolah misalnya, justru ternyata sekolah yang dia masukin itu mempertemukan dengan guru yang membimbingnya menjadi pribadi yang lebih baik misalnya, ya, atau di tempat yang Allah tempatkan dia justru dia menemukan teman-teman yang soleh,
ya teman-teman yang mengajaknya buat ngejaga sholat, ya atau di tempat itu yang baru yang Allah tetapkan justru dia bisa belajar Al-Quran lebih serius misalnya, ya atau dia bertemu dengan jalan hidup yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kalau saja misalnya Allah mengabulkan keinginannya sesuai dengan keinginannya, belum tentu hidupnya itu sebaik hari ini. Ya, contoh lain misalnya kerjaan. Ya, berapa banyak orang yang nangis misalkan ditolak saat ngelamar kerja, yang ngerasa dirinya nggak berguna, ngerasa doanya nggak didengar. Ya, padahal ya beberapa bulan kemudian Allah membuka pintu rezeki yang jauh lebih banyak. Ya, bahkan ada yang akhirnya apa? Membuka usaha sendiri, akhirnya mampu membantu banyak orang. Ya, banyak cerita seperti itu. Ya, kalau diterima di tempat pertama, mungkin dia nggak akan pernah menemukan potensi yang Allah titipkan dalam dirinya. Ya, pasti ada hikmahnya. Contoh lain apa? Misalnya dalam urusan perasaan, misalnya. Ya, mungkin ada seseorang ya dari kalian yang pernah berharap kepada seseorang lain, ya dalam setiap doa misalnya nama orang tersebut selalu disebut, ya selesai sholat misalnya selalu didoakan, ya Allah kalau misalnya dia memang jodohku dekatkanlah, misalnya seperti itu. Namun ternyata apa, ya Allah memilihkan jalan yang lain. Ya, apa yang kalian rasakan saat itu? Sakit hati pasti, ya nangis, hati terasa hancur misalnya. Tetapi ya setelah bertahun-tahun, ya baru nanti sadar. Ya, seandainya dulu Allah mengabulkan keinginan itu, bisa jadi mungkin hidup kita itu justru dipenuhi penyesalan. Ya, karena kita nggak pernah tahu. Ya, teman-teman semuanya, seringkali kita menangis karena Allah itu menutup satu pintu. Ya, padahal kita belum tahu bahwa di balik pintu yang tertutup itu, ya Allah sedang melindungi kita dari sesuatu yang tidak sanggup kita hadapi. Ya. Masalah terbesar kita ini sebenarnya bukan karena takdir Allah. Masalah terbesar kita ini sebenarnya karena kita di akhir cerita. Ya padahal kita ini baru membaca satu halaman. Ya, seperti yang tadi sudah saya bahas sebelumnya. Ya bisa jadi kita ini baru bab pertama. Tapi seringkali kita ingin mengetahui bab 30, bab akhirnya langsung. Ya, kalau misalnya kita lagi baca novel misalnya, ya 500 halaman deh misalnya. Ya, kita ini baru di halaman ke-40, baru di halaman di awal-awal, baru halaman di awal. Ya, terus langsung kita menjudge misalnya, langsung kita berkata misalnya, ah ceritanya jelek. Ya, padahal kita baru baca awal-awal. Apa tidak terlalu cepat menyimpulkan? Ya, nah itu kehidupan tuh seperti itu. Ya, hari ini mungkin kita sedang berada di halaman-halaman yang fase-fase kegagalan. Ya, bisa jadi besok mungkin ada di halaman penantian, ya menunggu. Kemudian nanti lusa mungkin ada halaman tentang air mata. Ya, siapa yang tahu? Ya itu kehidupan. Ya, mungkin halaman terakhir justru nanti dipenuhi dengan kebahagiaan yang selama ini kita nantikan, happy ending. Karena penulis cerita hidup itu bukan penulis cerita hidup kita ini bukan manusia. Ya, penulis cerita hidup kita ini Allah. Ya, Allah yang maha bijaksana. Ya, Allah nggak pernah salah menulis takdir hambanya. Ya, ingat itu. Allah tidak pernah salah menulis takdir hambanya. Mungkin kita tidak selalu memahami alasan di balik setiap kejadian. Ya, tapi yakin bahwa Allah tidak pernah menetapkan sesuatu dengan sia-sia. Ya, setiap air mata ada hikmahnya. Setiap kehilangan ada pelajarannya. Ya, setiap penolakan ada perlindungannya. Ya, setiap keterlambatan yang Allah tetapkan selalu mengandung waktu terbaik menurut Allah. Ya, maka mulai hari ini ya kita belajar mengubah satu kalimat. Ya, jangan lagi berkata, ya Allah, kenapa engkau ambil ini dariku? Ya, jangan pernah bilang kayak gitu. Tapi katakanlah, ya Allah,
apa yang ingin engkau ajarkan kepada aku melalui ini semua? Ya, karena ketika kita mengubah pertanyaan itu, ya, cara kita memandang hidup pun berubah. Ya, teman-teman semuanya, poinnya percaya sama Allah, tidak ada takdir Allah yang salah alamat. Ya, apa yang hari ini membuat kita nangis, bisa jadi suatu hari nanti justru menjadi alasan kita bersujud penuh syukur sama Allah. Karena Allah nggak selalu memberikan apa yang kita inginkan, ya, tapi Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan pada waktu yang paling tepat. Ya, maka tugas kita tetap terus berikhtiar sebaik mungkin, perbanyak doa, menjaga sholat, dekatkan hati kita dengan Quran, ya, lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Jangan biarkan kegagalan menjauhkan kita dari Allah. Justru jadikan setiap kegagalan, ya, sebagai jalan untuk semakin mengenal Allah. Ya, semoga ketika suatu hari, ya, nanti kita melihat kembali perjalanan hidup kita ini, kita nanti mampu tersenyum, ya, sambil berkata, ya Allah, ternyata benar. Ya, pilihanmu itu jauh lebih indah daripada semua rencana yang pernah aku susun sendiri. Ya, yakin teman-teman semuanya. Allah itu tahu yang terbaik buat kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan teman-teman. Kita ingin berdoa kepada Allah, kita ingin bertemu dengan Allah, kita ingin berharap kepada Allah. Maka dari itu adat kita jaga. Ya, silakan angkat tangannya. Kita memohon pada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazhidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم انا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق، توبة قبل الموت ورحمة عند الموت وغفرة بعد الموت. اللهم اهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك قلوبا مطمئنة ونفوسا راضية وإيمانا صادقا ويقينا لا يتزعزع. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وارزقنا رضاك وحسن توكل عليك، واجعلنا من عبادك الصابرين الشاكرين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وتوفنا وأنت راض عنا. Ya Allah, Engkau mengetahui segala isi hati kami, bahkan ketika lisan kami tak lagi mampu bercerita. Engkau mengetahui air mata yang kami sembunyikan, kegelisahan yang kami pendam, ketakutan yang tidak pernah kami ungkapkan pada siapapun. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang kecewa, lapangkanlah dadanya dengan keyakinan bahwa takdirmu selalu lebih indah daripada rencana kami, ya Rabb. Ya Allah, jika ada yang sedang kehilangan harapan, gantilah dengan harapan yang bersumber kepadamu. Jika ada yang sedang lelah berjuang, kuatkan langkahnya agar tidak berhenti di tengah jalan. Jika ada yang sedang menangis dalam diam, jadikan setiap tetes air matanya sebagai penghapus dosa, sebagai pengangkat derajat di sisimu. Ya Allah, jangan biarkan kami sibuk mengejar dunia hingga lupa mengejar ridhamu. Jangan biarkan kami terlalu mencintai sesuatu hingga melupakan Engkau sebaik-baiknya tempat bergantung. Ajarkan kami untuk menerima takdir tanpa kehilangan semangat berikhtiar. Ajarkan kami untuk bersabar tanpa kehilangan harapan. Ajarkan kami untuk bertawakal tanpa berhenti berusaha, tanpa berhenti berikhtiar. Ya Allah, ketika jalan hidup terasa gelap, jadilah cahaya yang menuntun kami. Ketika hati kami dipenuhi overthinking dan rasa takut akan masa depan, tenangkanlah hati kami dengan mengingat-Mu, ya Allah. Ketika doa-doa kami terasa belum Engkau jawab, jangan biarkan kami berprasangka buruk kepadamu, ya Allah. Tanamkan dalam hati kami keyakinan bahwa tidak ada satupun doa yang sia-sia di sisimu. Anugerahkan kepada kami hati yang ridho atas setiap ketetapan Engkau, lisan yang senantiasa
syukur atas setiap nikmat-Mu, serta langkah yang selalu istiqamah di jalan-Mu, hingga kami kembali kepadamu dalam keadaan Engkau ridha kepada kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Saya izin langsung tutup ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Semoga kita bisa bertemu ya, bukan hanya di kajian ini, tapi semoga kita bertemu kembali nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.